Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul mencapai kesucian hidup. Menyelesaikan dosa bukan hanya membuat seseorang menjadi manusia yang santun, baik, atau hidup menurut hukum. Kalau hanya menyelesaikan masalah moral seperti itu, agama manapun dapat menyelesaikan atau menjawabnya. Tidak perlu Roh Kudus dan kebenaran Injil, saudara. Agama samawi seperti agama Yahudi dengan perangkat hukum serta sanksi-sanksinya sudah cukup membuat manusia bisa bermoral baik, asal mereka dengan serius menekuni agama tersebut. Masalahnya adalah banyak orang beragama tidak serius menekuni agamanya, sehingga mereka tidak memiliki kualitas moral yang baik, seperti bangsa Israel pada zaman Perjanjian Baru. Mereka tidak sungguh-sungguh tekun untuk melakukan hukum sesuai dengan jiwanya atau nafasnya, sehingga dalam kehidupan umat mereka tidak menghasilkan buah kehidupan yang baik sesuai dengan standar hukum. Bahkan para pemimpin agamanya sendiri juga tidak menghasilkan buah pertobatan yang benar. Untuk menjadi manusia yang dapat melepaskan diri dari kodrat dosa, atau untuk menjadi manusia yang dapat melepaskan diri dari kodrat dosa, atau melepaskan diri dari potensi meleset dari kesucian Allah, secara moral umum sesuai dengan 10 perintah Allah, seseorang harus sudah baik terlebih dahulu. Jadi kalau untuk bisa melepaskan diri dari kodrat dosa, secara moral umum harus sudah baik dulu. Ya, seseorang harus memiliki moral baik dulu, baru bertumbuh mencapai standar kesucian Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus, yaitu sempurna seperti Bapa. Atau seperti yang dikatakan oleh Paulus, serupa dengan Yesus. Dan seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Juga seperti yang dikatakan Petrus, mengenakan kodrat ilahi. Pengertian yang salah terhadap firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, sehingga kemudian seseorang tidak merasa perlu berjuang untuk menjadi baik, benar-benar menyesatkan itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik lalu mereka tidak berjuang menjadi baik. Wah, itu menyesatkan. Untuk menjadi sempurna orang baik dulu. Secara moral umum baik dulu baru bisa sempurna. Tetapi ketika orang berpikir keselamatan bukan karena perbuatan baik, berbuat baik saja mereka tidak berusaha sungguh-sungguh, ya tidak bisa. Memang sudah sangat jelas keselamatan kita dimulai dari kurban Yesus di kayu salib, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi pengorbanan Yesus dimaksudkan agar kita bukan saja bisa berbuat baik, melainkan juga menjadi sempurna. Banyak orang Kristen yang bukan saja meleset dari standar kesucian Allah, melainkan juga meleset dari standar moral umum. Jika moral umum sesuai dengan 10 perintah Allah saja gagal dilakukan, lalu bagaimana bisa mencapai standar kesucian Allah? Tetapi banyak di antara mereka yang merasa aman-aman saja atau merasa damai sejahtera, karena mereka percaya bahwa dosa-dosa mereka telah dipikul di kayu salib oleh Yesus, sehingga Allah tidak memperhitungkan perbuatan mereka sama sekali. Padahal setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang baik maupun yang jahat. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Matius 3 bahwa mereka yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan membuat kita selamat kalau kita masih hidup dalam dosa. Justru keselamatan dalam Yesus Kristus itu menyediakan jalan untuk bebas dari dosa. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus memberikan kita pengampunan
atas segala dosa yang kita lakukan, pembenaran di hadapan Allah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Harus terus mengalami proses untuk menjadi anak-anak Allah yang standarnya Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus menyediakan penebusan, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Lalu kita dikehendaki untuk bisa berstatus sebagai anak-anak Allah dengan keberadaan sebagai anak-anak Allah, bukan sekedar status sebagai anak Allah, tetapi berkeberadaan sebagai anak Allah yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Untuk itu kita tidak cukup memiliki pengertian secara kognitif mengenai jalan keselamatan, mengenai soteriologi, tetapi harus mengalami proses di mana karakter kita betul-betul diubah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Orang memiliki keselamatan atau tidak itu bukan ditentukan oleh menangnya berdebat, menangnya berbicara tentang soteriologi dengan perkataan, tetapi tindakan perilaku yang makin seperti Yesus. Ya. Tentu mereka yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang bukan saja berani percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga berjuang untuk memiliki moral yang lebih baik dari orang-orang beragama lain, sehingga akhirnya bisa lebih baik dari semua tokoh-tokoh agama manapun. Karena Yesus pun berkata, hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Itu maksudnya kalau kita menjadi Kristen, hidup keagamaan kita atau dikaiosunen kita dalam bahasa Yunani artinya perbuatan baik kita melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Kita tidak boleh memandang bahwa mencapai kesucian Allah itu sesuatu yang mustahil, sebab Allah sendiri yang berfirman bahwa kita harus kudus seperti Dia kudus. Kesucian di sini bukan berarti merupakan syarat kita masuk surga. Kesucian itu menentukan orang masuk surga atau tidak jika dimulai dari korban Yesus di kayu salib. Jangan lupa, korban Yesus di kayu salib dulu yang memikul dosa kita, menempatkan kita seakan-akan benar di hadapan Allah. Tapi setelah kita ditempatkan di hadapan Allah, jika tidak berjuang menjadi kudus seperti Allah kudus, berarti menolak percaya. Saudara, kesucian itu bukan nanti setelah kita mati. Kekudusan itu dimulai dari sekarang, sejak kita hidup. Firman Allah mengatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 bahwa kita dipanggil untuk tidak melakukan apa yang cemar. Kita dipanggil untuk hidup suci, itu jelas. Dari ayat ini jelas ditunjukkan bahwa orang percaya harus hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Ini adalah keharusan yang bersifat mutlak. Jangan karena sikap kompromi dan penyesuaian diri dengan dunia membuat kesucian hidup tidak berani diajarkan dengan konsisten dan konsekuen. Kesucian adalah nilai tertinggi dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita capai. Dan ini adalah harta yang abadi. Untuk hal ini Yesus berkata agar kita mengumpulkan harta di surga mulai sekarang. Namanya kumpulkan harta di surga, bukan di bumi, itu bukan nanti, sekarang. Dan kita tidak boleh menundanya, saudaraku. Tidak boleh. Nah, inilah panggilan orang percaya untuk hidup di dalam kesucian sebagai respon terhadap keselamatan yang Allah sediakan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.